Halo Sobat Lur, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore dan selamat datang kembali di channel aku, Indra Stran. Oke, gimana kabar kalian semua? Sehat selalu? Dan gimana orderannya di bulan Ramadan? Apakah rame atau malah sebaliknya sepi? Tapi tetap jangan lupa untuk kalian semua yang memiliki unit, dipersiapkan unitnya dan dicek dari sekarang dan diperbaiki dari sekarang perawatannya ataupun yang lainnya agar tidak rewel pas banyak job. Oke, di video berikut ini aku mau ngasih ulasan tentang elf giga, elf long dan semua jenis microbus elf yang berplat hitam dengan berplat kuning. Manakah yang aman? Kira-kira plat kuning itu apakah recommended, dan kira-kira untuk plat hitam itu apakah aman? Apakah bukan termasuk travel gelap? Nah, di sini kita akan ulas bareng-bareng. Tapi jangan lupa kalau misalkan penjelasan aku ada yang salah atau mungkin kurang maksimal, tolong dibantu disempurnakan di kolom komentar ya. Siapa tahu bisa lebih bermanfaat kepada pemula atau kepada rekan-rekan yang masih awam. Oke, kita akan langsung ke pembahasannya. Ini dia videonya. Oke Sobat Lur, dari beberapa komentar ada yang merequest untuk dibuatin video tentang unit microbus dan sejenisnya yang berplat hitam, plat putih, atau berplat kuning. Dan apakah beli unit itu haruskah yang berplat kuning atau pilih yang berplat hitam? Tapi apakah kalau misalkan beli yang plat hitam itu aman? Apakah nggak termasuk travel gelap? Nah, mari kita ulas bareng-bareng ya. Siapa tahu bisa menjadi informasi yang bermanfaat bagi yang pengen menseriuskan bisnis atau usaha yang terbilang rumit namun menggiurkan Sobat Lur. Oke, bicara pilihan soal plat atau jenis nopol, yang artinya soal legalitas kendaraan kan? Nah, tentunya semua user atau semua pelaku usaha transportasi seperti ini pengennya sih pasti yang berplat kuning, yang legalitasnya resmi. Tapi faktanya kenapa kok masih banyak yang membeli dari baru atau bekasnya itu yang berplat hitam? Apakah nggak melanggar peraturan? Apakah nggak termasuk travel gelap? Atau angkutan nggak resmi? Oke, jadi begini Sobat Lur, kalau dibilang melanggar aturan, ya jelas melanggar secara badan hukum. Namun tidak bisa divonis melanggar sepenuhnya, selagi user atau pemilik kendaraan tersebut yang berplat hitam memahami aturan mainnya. Dan dalam hal ini udah bukan rahasia umum lagi Sobat Lur. Lalu apakah elf yang berplat hitam nggak termasuk travel gelap? Jawabannya tergantung si pemiliknya dulu nih. Unit tersebut apakah dibuat narik penumpang reguler yang seharusnya bagian dari angkutan umum bertrayek atau tidak? Jika iya, itu jelas hukumnya melanggar dan statusnya bisa dikatakan travel gelap Sobat Lur. Akan tetapi jika hanya dibuat sebagai jasa sewa atau charteran, itu bukan dari bagian travel gelap Sobat Lur. Namun tetap ada kesalahan ya secara badan hukum dengan tujuan-tujuan tertentu. Semisal contoh dibuat jasa sewa angkutan wisata, itu secara badan hukum jelas melanggar Sobat Lur. Tapi secara personal dan individual ya sah-sah aja selagi keduanya atau kedua belah pihak antara si penyewa atau penumpang dengan si pemilik unit sama-sama ada kesepakatan dalam melakukan aktivitas perjalanan tersebut. Meski plat hitam atau plat putih, secara status kendaraannya itu resmi Sobat Lur. Selagi ada dokumen surat-surat seperti buku KIR, STNK, pajak, BPKB, selagi semuanya masih aktif dan lengkap. Hanya saja yang nggak resmi itu kalau misalkan dijadikan angkutan umum, karena nggak memiliki atau nggak mengantongi izin trayek atau lebih tepatnya KPS ya. Nah, lalu kenapa masih banyak yang memiliki unit dan menjalankan usaha jasa transportasi
transportasi dengan kendaraan yang berplat hitam. Oke, jadi sebenarnya ada beberapa alasan, yaitu mungkin ya karena faktor finansial atau mungkin kemampuan modal, beratnya syarat-syarat yang harus dipenuhi untuk mengajukan permohonan dalam pembuatan izin KPS, dan juga pendapatan tidak maksimal dan tidak stabil. Terkadang ada juga yang mengalami kesulitan untuk menjalin kerjasama dengan cara numpang KPS ke sebuah PO atau PT Sobat Lur. Dan bahkan ada juga karena alasan usia kendaraannya di bawah tahun 2013-2014 yang masa usianya akan segera berakhir untuk memenuhi syarat diplatkuningkan atau dibuat KPS, sehingga beberapa PO atau PT enggan menerimanya untuk bekerja sama dan akhirnya memutuskan tetap menjalankan usaha ini meski belum memiliki legalitas. Yang terpenting unit tersebut masih layak jalan baik kondisinya maupun yang lainnya demi keselamatan para penumpang. Oke, bicara tentang izin trayek atau yang disebut KPS atau surat pengawasan, pada dasarnya izin penyelenggara angkutan umum atau izin KPS itu terbagi menjadi dua jenis, yaitu izin KPS bertrayek dan KPS non-trayek. Dan ini berlaku untuk angkutan umum baik taksi, bus, mikrobus, dan lain-lain. Nah, bedanya antara KPS bertrayek dan non-trayek yaitu pengertian simpelnya begini Sobat Lur. Kalau KPS bertrayek adalah memiliki asal dan tujuan, lintasan dengan waktu yang tetap dan teratur. Kalau di bus seperti di bus akap, AKDP, dan kalau di mikrobus yaitu seperti di mobil jenis travel ya, yang memiliki tujuan yang tetap setiap harinya. Dan untuk KPS non-trayek yaitu memiliki asal dan tujuan tetapi tidak mempunyai lintasan dan waktu yang tetap, bisa membawa penumpang ke berbagai wilayah atau daerah dengan keperluan tertentu seperti keperluan wisata, rombongan, dan lain sebagainya Sobat Lur. Oke Sobat Lur, mungkin di video berikutnya aku buatin video mengenai syarat-syarat untuk pembuatan KPS atau izin trayek beserta bentuk permohonan pengajuannya itu seperti apa aja dan hal-hal yang dibutuhkan agar memenuhi syarat-syarat untuk pembuatan izin KPS atau trayek. Oh iya, meskipun kalian semuanya memiliki unit berplat hitam, tetap jangan kecil hati ya, tetap semangat. Jika merasa yakin dan unitnya masih layak jalan dan masih layak beroperasi, kenapa enggak bismillah dikembangkan aja dulu. Siapa tahu dengan berjalannya waktu bisa mengembangkan dan bisa memiliki PO atau PT sendiri dengan legalitas yang resmi. Yang penting selalu patuhi peraturan lalu lintas di jalan. Insya Allah aman Sobat Lur. Tetap semangat ya, yang penting kalian sudah berusaha dan berjuang untuk meresmikan unit kalian. Namun apalah daya, kemampuannya hanyalah terbatas. Mungkin itu saja video dari aku, semoga video ini bermanfaat kepada kalian semua dan semoga video ini bisa menjadikan informasi yang menarik kepada kalian. Aku Indra Sran, salam budaya, salam transportasi, dan salam seduluran selawase.